Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembacaan serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat dari seorang sufi bernama Syekh Muhammad At-Tusi. Moga-moga pembacaan kisah sufi ini menjadi sarana bagi kita semua untuk mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Syekh Muhammad At-Tusi. Beliau adalah Muhammad bin Mansur At-Tusi, seorang sufi sekaligus seorang ahli hadis yang sangat mumpuni. Beliau bermukim di Baghdad, Irak. Sebagai seorang sufi yang agung, beliau memiliki murid-murid yang masyhur. Di antara mereka adalah Syekh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Syekh Abul Abbas Masruq, Syekh Abu Ja'far Al-Haddad As-Saghir, Syekh Abu Sa'id Al-Kharras, dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Salah satu karomah beliau adalah bahwa pada suatu hari beliau berbincang-bincang dengan banyak orang. Bahan pembicaraan terus mengalir sehingga akhirnya sampai kepada sebuah topik tentang tarekat Malamatiyah dan para sufi yang berada di dalamnya. Salah satu di antara mereka kemudian mengajukan sebuah protes. Kita tidak berhak untuk berbincang tentang kaum Malamatiyah. Syekh Muhammad bin Mansur lalu memberikan tanggapan bahwa ketika orang-orang saleh diperbincangkan, maka rahmat Allah Ta'ala akan turun. Seketika itu juga kemudian hujan turun dengan tidak ada awan sedikit pun di angkasa. Hal itu menunjukkan bahwa spiritualitas beliau betul-betul tangguh. Hatinya senantiasa tersambung dengan Allah Ta'ala, sehingga ungkapannya muncul sebagai doa yang sangat ampuh. Dan seketika itu pula apa yang diucapkannya menjadi kenyataan. Orang yang seperti itu biasanya telah hilang sebagai dirinya sendiri, ditekan hingga ke titik nadir yang paling rendah. Centang perenang kefanaan pada dirinya telah bernilai keabadian. Hapus seluruh ego kecilnya, lenyap di rimba kemahaan Allah Ta'ala. Yang tersisa murni adalah tajalli hadiratnya semata. Beliau telah mengalami apa yang disebut sebagai as-sukunu inda kulli adamin wal badlu inda kulli wujudin. Tentram hatinya di dalam ketiadaan dan berperan sebagai tangan kemurahan hadiratnya ketika merasakan wujud. Diri yang kecil itu telah dianugerahi kesanggupan untuk menampung kehadiran Allah Ta'ala.
Agar sampai kepada kondisi rohani yang cemerlang seperti itu, setidaknya beliau telah berpegang kepada 4 perkara yang sangat kredibel di dalam perjalanan rohani menuju kepada Tuhannya. Pertama, ilmu yang telah membimbingnya dengan hati-hati agar tidak terpeleset dalam menempuh suluk. Dengan kejelian ilmu rohani, beliau sanggup mengusir jauh-jauh berbagai macam penyakit hati yang seringkali menyamar di dalam bentuk hasrat-hasrat kebaikan. Kedua, zikir yang menjadikan beliau senantiasa berada dalam benteng ketentraman. Dengan tersambung kepada Tuhannya, beliau tidak saja mendapatkan sandaran spiritual yang kokoh, tapi juga adanya perlindungan dari segala keinginan kepada apapun selain hadiratnya. Ketiga, kehati-hatian yang telah menjadikan beliau tidak saja selamat dari segala yang terlarang dan mungkar, tapi juga terjaga dari segala sesuatu yang sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah Ta'ala, sehingga rohaninya menjadi sedemikian mulus, sedemikian bersih, sedemikian cemerlang. Keempat, keyakinan yang telah mengantarkan beliau untuk wusul atau sampai kepada Allah Ta'ala. Karunia rohani yang berupa wusul itu telah mengantarkan beliau untuk menyeberangi segala rangkaian kausalitas yang seringkali gaduh dan ribet. Beliau lebih terpukau kepada hadiratnya dibandingkan kepada aneka ragam tajallinya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.